Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suripno dari SMK Negeri 1 Gantar. Saya dalam hal ini sebagai posisinya sebagai pengamat akan melaksanakan pengamatan kegiatan coaching antara coach Bapak Abdul Kalim dari SMP Negeri 2 Haurgelis dan coachnya Bapak Taufik Rahman dari SD Negeri 1 Haurgelis. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abi. Ya, Waalaikumsalam. Gimana Pak Taufik? Aduh, alhamdulillah nih Pak Abi nih. Gimana kabarnya Pak Abi nih? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Taufik? Sepertinya ada sesuatu yang akan dibicarakan. Iya nih, Pak Abi. Lihat Saya dari nih. mukanya. Minggu-minggu ini nih merasa belajar ini agak sedikit kurang nyaman Pak Abi. Oh, kenapa bisa begitu Pak? Iya, saya sudah menyampaikan materi kepada anak didik kami dalam belajar itu sudah menggunakan ini, tapi masih ada saja nih yang anak-anak yang belum memahami tentang materi apa yang telah sampaikan. Oh, jadi keresahan apa yang sebenarnya Pak Taufik rasakan sekarang? Iya, kebetulan kami pada waktu itu menyampaikan materi tentang tata surya. Oh, tata surya ya. Tata surya. Nah, kebetulan alat peraga yang kami butuhkan ini tidak ada, artinya di sekolah terbatas gitu, artinya karena zaman dulu sudah pada rusak mungkin ya. Nah, itulah yang menyebabkan saya sebagai guru ini dalam menyampaikan pembelajaran itu merasa kayaknya kurang pas nih. Anak itu pengennya itu hal-hal yang konkret, yang nyata. Pak, planet itu seperti apa? Pak, planet itu bentuknya seperti apa? Padahal sudah saya tayangkan tuh Pak. Gambarnya ada gambar-gambar matahari, bulan, planet itu udah Pak. Seperti itu. Tapi masih tetap aja. Oh begitu. Jadi intinya Bapak ini pengen membuat satu inovasi lebih Iya, ya, inovasi. pengen buat alat peraga untuk mendukung media pembelajaran anak-anak. Betul. Kalau selama ini kegiatan pembelajaran yang Pak Taufik lakukan, nah itu biasanya menggunakan apa medianya Pak? Saya menggunakan kadang-kadang video Pak. Ada PPT ada, saya tampilkan video. Nah, cuma anak tuh ya memang ada yang senang ke visual Pak ya, ada yang visual nonton apa dan sebagainya, itu anak-anak senang Pak. Nah, cuma dia yang saya ingin praktekkan tuh, aduh seperti apa nih supaya anak-anak ini lebih, oh ini nih planet Mars, nah, atau planet bumi yang kita pijak seperti ini. Nah, kalau planet bumi mungkin adalah di globe Pak ya, ada alat peraganya globe. Cuma untuk planet-planet yang lain ini kita harus mencari atau pengen buat sebuah alat peraga lah gitu. Oh gitu. Jadi memang keresahan Pak Taufik ini intinya lebih kepada supaya anak ini lebih belajar lebih konkret gitu ya, Pak, ya? Betul Pak. Oh oke. Kemudian ini Pak, selama ini kesan mereka ketika diberikan media yang sekarang Pak Taufik lakukan ya, Iya. pakai media visual video itu, gimana kesan anak-anak Pak belajarnya? Kesannya anak-anak senang, semangat. Cuma beberapa siswa ini pengennya itu praktek Pak. Praktek ya karena kinestetik mungkin Pak ya, jadi pengennya praktek. Pak senang, cuma masih ada aja anak, apa coba pengen seperti apa, perat-peratnya seperti apa, urutannya seperti apa, mana yang besar, mana yang kecil tuh pengen tahu seperti anak-anak seperti itu Pak. Oke, kalau dari segi keberhasilan, jadi kebersihan kompetensi sendiri anak-anak ya. Kalau misalkan KKM yang Bapak tentukan, kemudian tingkat keberhasilan mereka dari media yang Bapak lakukan itu kira-kira tuntas nggak Pak? Atau lebih banyak yang tidak tuntas nggak? Tuntas Pak, tuntas. Cuma dalam hal ini anak-anak ini pengen secara nyata, pengen Pak coba Pak alat peraganya jangan lagi-lagi video atau lagi-lagi ini. Saya ini bingung nih Pak, kayak apa ini Pak? Oke, jadi sebetulnya kalau untuk ketuntasan belajar itu tidak masalah. Tidak gitu ya. masalah. Hanya saja anak-anak kurang kurang excited, Iya. kurang bersemangat karena memang medianya yang dipakai itu aja gitu. Nah oke, Mungkin. sekarang dari keresahan-keresahan dari Pak Taufik sendiri, apa rencana Bapak selanjutnya? Saya itu rencananya gini Pak, ingin membuat alat peraga tapi bahan-bahannya itu yang ada di lingkungan rumah atau sekolah kita. Gitu. Nah itu seperti misalnya ingin membuat planet,
Nah, untuk yang bahan-bahannya yang mudah, misalnya kalau kita mau kotor-kotoran kita pakai tanah liat, atau kita mau pakai apa namanya ini apa namanya itu pakai plastisin. Nah, ada yang kan ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Nah, itu kita bulat-bulatkan Pak caranya, terus kita tempelkan kepada kawat. Kita sediakan kawat dan alas untuk perputarannya seperti itu. Oh, Pak. gitu. Itu Kalau rencana. untuk rencana pembuatan seperti itu melibatkan anak nggak Pak? Oh, ya, Apa pasti. bikin sendiri gitu? Pasti saya melibatkan anak Pak. Oh, Anak nanti suruh mencari, bisa tanah liat, anak suruh mencari tanah liat di sekitar rumahnya, atau nanti membeli barang-barang yang ya harganya yang terjangkau lah. Untuk kawat mungkin ada kan di sekitar rumah, pasti pada yang punya lah seperti itu Pak. Saya akan melibatkan siswa dan saya akan minta bantuan ya teman-teman lain seperti guru yang lain untuk membantu perakitan dan membuat model planet seperti itu. Kalau untuk rencana Pak Taufik sendiri, sudah pernah disampaikan sebelumnya ke anak-anak Pak? Sudah, dan anak-anak pun langsung, ayo Pak, saya siap Pak, pengen Pak, seperti itu. Jadi ada semangat, ada gironya gitu, ada semua, oh saya pengen Pak. Seperti itu. Jadi memang kesenangan anak bagus ya Pak ya, Iya, untuk rencana kesenangan Pak Taufik itu. sendiri. Kemudian dari rencana Pak Taufik sendiri, langkah-langkahnya seperti apa Pak? Ya langkah-langkahnya pertama kita membuat ya anak itu di apa namanya berkelompok apa ya? Dibikin kelompok dulu, ya, bikin kelompok, terus mencari bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat model planet, misalnya seperti kawat, ada tali, ada apa namanya alasnya, terus mau pakai plastisi atau mau pakai tanah liat silakan. Kalau misalnya mau pakai tanah liat, berarti kita membutuhkan pewarna makanan atau minuman tuh Pak, yang ada di pasar-pasar kan murah kan ada. Nah itu Pak. Nah itu rencana saya seperti itu Pak. Supaya lebih terstruktur nih, kira-kira apa aja nih yang mungkin Pak Taufik butuhkan untuk supaya pelaksanaan nanti anak-anak tidak bingung nih. Iya, ya itu tadi bahan-bahannya itu yang dibutuhkan. Kan bahan-bahan sudah. Kemudian apa lagi? Selain sudah, misal bahan-bahannya sudah, kemudian Ya tinggal praktek kita membuatkannya. nah berarti kan anak-anak butuh ini ya, butuh ibaratnya langkah-langkah cara pembuatannya Cara tuh. membuatnya nanti kita buatkan rubriknya, langkah-langkahnya, betul. rubriknya kita Betul. buatkan, serahkan kepada anak untuk langkah pertama sampai jadi seperti ini, modelnya seperti ini. Gitu. Oke, saya kira langkah itu sudah sangat bagus ya Pak ya untuk pembuatan media pembelajaran ide-ide yang tadi Pak Taufik. Tapi sekarang ke ininya apa ibaratnya kalau kita membuat satu rencana ya, artinya kan kita harus sistematis untuk cara pembuatannya dan seperti apa. Kira-kira kapan untuk kegiatan tersebut akan dilaksanakan? Rencananya nih Pak, selain kami sudah belajar di teori di dalam kelas, kelas 6 ini kan sebentar lagi kan menghadapi ujian Pak ya. Nah, rencana saya untuk ujian praktek itu saya di mata pelajaran IPA itu membuat model planet. Langsung dipraktekkan. Itu Pak. Jadi kegiatan tersebut itu berkaitan dengan ujian kompetensi akhir kelas 6 nanti akan dilaksanakan pada bulan Mei seperti itu Pak. Sebagai uji mereka gitu ya. Ujian setelah lebaran nih Pak nih, seperti itu rencananya nih saya nih seperti itu. Nah berarti kalau untuk uji kom ini kan ada tenggang waktu yang lumayan cukup nih ya. Iya. Untuk rencana tersebut. Kira-kira langkah-langkah yang Pak Taufik susun untuk menuju nanti untuk kegiatan praktek itu, apakah butuh ibaratnya gini ya? Apakah butuh orang lain juga untuk membantu Bapak? Ataukah anak-anak benar diberikan tugas langsung aja udah silakan kerjakan dibuat gitu? Nah, Itu gimana? jadi saya pasti membutuhkan teman yang sekantor. Yang kedua, anak-anak nanti diberi tugas, diberi catatan apa-apa saja yang harus disiapkan. Nah nanti pas waktu pelaksanaannya, anak-anak itu sudah siap dipraktekkan di kelas pada waktu tanggal atau hari H ujiannya, uji prakteknya. Seperti itu. Oke, saya kira rencana itu udah lumayan bagus ya Pak ya. Artinya berarti secara kebermanfaatan si nanti hasil dari Hasilnya. itu bukan untuk kelas 6 berarti Bukan. ya? Untuk nanti Bisa dipakai untuk adik-adik kelasnya ketika udah naik ke dalam tingkatan yang lebih tinggi. ya kelas 6 yang baru karena Iya. mereka setelah Iya. udah lulus kan. Nah, sementara ini kan yang sudah saya praktekkan itu seperti praktek tentang listrik, tentang magnet, itu sudah sering tiap tahun. Tapi saya punya ide,
bagaimana nih kalau misalnya menggunakan model planet seperti itu. Jadi Saya dia kira itu sudah punya inventaris lah gitu. Iya, iya betul. Alat peraga. Berarti nanti itu juga bisa dipakai untuk nanti Iya. angkatan berikutnya begitu ya. Kira-kira menurut Pak Taufik untuk kegiatan tersebut, kira-kira anak-anak antusias gak nih kira-kira? Sangat Targetnya antusias. bisa tercapai gak kira-kira? nanti? Insya Allah bisa tercapai. Sebab setelah kami lihat, setelah kami amati itu anak-anak itu senangnya itu ya kebanyakan itu ada di praktek. Jadi ketika teori, lihat gambar, mungkin kalau lihat-lihat video YouTube apa dia punya HP kan, gadget sendiri, dia sendiri seperti, tapi ketika praktek dia merasakan langsung, oh saya itu bisa kerja seperti ini, saya itu bisa, bikin seperti ini ya, apakah itu mau bulat-bulat atau bikin warna atau masang-masang, ada di situ ada kebermanfaatan, ada kerjasama dengan teman-teman, ada komunikasi, biar itu terjalin yang namanya yaitu siswa ini tidak sendiri-sendiri. Iya betul. Karena memang kita harus ini ya Pak ya, artinya kita juga berpikirnya bukannya goalsnya itu kira-kira tercapai juga, tapi kan pasti kan ada hambatannya. Iya. Kira-kira hambatan apa yang akan nanti Pak Taufik hadapi? Ya mungkin hambatannya barangkali untuk mencari bahan-bahan nih, barangkali untuk tanah liat karena ini musim kemarau ya, mencarinya kayaknya waduh susah ya. Kalau musim hujan kan mudah lah cari di sawah dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya untuk plastising mungkin ada yang jualan tapi tidak sebanyak orang yang menyiapkan tentang plastising. Tapi insya Allah kami akan menyiapkan, ada waktu beberapa hari ini saya akan mencari dulu bahan-bahannya. Nanti ketika itu di toko itu ada, silakan anak-anak suruh beli sendiri untuk menyiapkan dan sebagainya. Oke, kira-kira targetnya berapa persen menurut Pak Taufik sendiri? Saya pengennya 100% berhasil, Pak. 100% ya. Pengennya 100% berhasil sebab ada waktu ini, tenggang waktu yang untuk mendekati ke ujian kita ya pra dulu lah, pra pembuatannya gimana sebelum hasil. Uji coba dulu lah. Jadi begitu hari hanya sampai model-model yang terbaiknya. Oke, saya kira rencana Pak Taufik sudah bagus ya, sudah luar biasa. Paling nanti saya minta nanti rencana terstrukturnya supaya nanti dibikin programnya begitu Pak. Siap. Nanti akan saya bikinkan program untuk pembuatan atau proposal pembuatan model planet lah untuk uji kompetensi di kelas 6 ini. Iya, barangkali nanti juga dari sekolah bisa dibantu. Terima Jadi kasih, tidak Pak. 100% dari anak juga. Terima kasih Pak, terima kasih atas bantuannya nih. Itu saja Pak mungkin Pak yang siap, Pak Taufik. saya bicarakan dengan Bapak. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Mudah-mudahan rencana saya ini berhasil untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih Pak ya. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Abdul Kalim dan Pak Taufik Rahman yang telah melakukan kegiatan coaching. Ada catatan dari pengamat. Pertama, kegiatan coaching ini sudah mengikuti alur tirta sebagaimana mestinya. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Hanya mungkin catatan untuk coaching dalam hal ini Pak Taufik, dalam hal mengungkapkan tanggung jawabnya masih kurang. Tenggat waktu pelaksanaan segala macamnya itu belum tersampaikan dengan jelas. Kemudian catatan untuk coach yaitu Bapak Abdul Kalim seolah ada ikut serta mengarahkan coaching. Itu mungkin catatan dari saya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dari SD Negeri 1 Holgris CGP Angkatan 7 Kabupaten Herman. Kami selaku pengamat di praktek coaching ini. Saya kenalkan sebelah kanan saya Pak Suritno dari SMK Negeri 1 Gatar sebagai coaching. Yang sebelah kiri saya Pak Abdul Kalim dari SMP Negeri 2 Holbis sebagai coach. Untuk itu silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Siripno? Alhamdulillah sehat Pak Abdul. Alhamdulillah sehat.
Gimana Pak Suripno? Sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Enggak sih Pak, saya hanya ingin di coaching saja dengan Pak Habib berkaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Hmm. Kira-kira Pak Habib ada waktu tidak tuh untuk coaching saya? Oh boleh, mangga. Kebetulan hari ini saya tidak ada agenda yang lain, jadi saya bisa ngobrol langsung sama Pak Suripno. Terima kasih sebelumnya Pak Habib. Iya. Yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran saya sehari-hari ini Pak Habib, saya merasakan anak-anak saya mungkin di pembelajaran saya kadang ada yang mendengarkannya kurang fokus, ada yang sambil tiduran bahkan gitu, sambil bercanda anak-anaknya. Mungkin ini saatnya untuk saya memperbaiki pembelajaran saya Pak. Sejauh ini dari pembelajaran Pak Suripno sendiri sudah membuat strategi pembelajaran yang sesuai dengan apa yang Pak Suripno susun? Selama ini karena pelajaran saya itu kipas Pak, itu banyak saya lakukan dengan model ceramah. Mungkin itu membuat mereka bosan, sehingga saya berencana untuk melakukan perubahan dengan menggunakan media pembelajaran Pak. Ketika Pak Suripno sendiri ya membuat pembelajaran tersebut, antusiasme anak-anak belajarnya gimana Pak? Waktu masih menggunakan model pembelajaran dengan ceramah itu, yaitu anak-anak tuh kurang semangat tuh Pak. Banyak anak yang perhatiannya kurang tuh Pak. Apa yang Pak Suripno lakukan ketika tahu bahwa ternyata saya membuat strategi pembelajaran ini anak-anak sepertinya kurang antusias, kurang bisa merespon gitu ya? Iya Pak, jadi saya amati itu dari sekian kali kita melakukan evaluasi segala macam itu hasil anak itu kurang memuaskan gitu Pak. Satu itu, yang kedua dalam keseharian mungkin dari anak-anak itu banyak yang kayak kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan gitu Pak. Jadi keresahan yang Pak Suripno sekarang rasakan itu sudah ibaratnya sudah dianalisis oleh Bapak sendiri ya? Iya Pak, sudah Pak. Jadi sudah menggunakan asesmen diagnosis juga mungkin ya Pak Suripno ya? Sudah Pak, sudah saya coba itu dan hasilnya masih kurang menggembirakan Pak. Lantas sekarang apa nih yang Pak Suripno akan lakukan supaya pembelajaran di Pak Suripno sendiri anak-anak bisa lebih antusias gitu Pak? Ya, saya terpikirkan untuk membuat pembelajaran dengan menggunakan media Pak. Hanya kendalanya itu ketersediaan fokus di sekolah itu sangat terbatas. Sekolah kami itu Pak. Gitu Pak. Jadi alat dan medianya mungkin ya yang kurang ini ya? Iya. Sebenarnya ada atau nggak ada? Ada sih Pak, cuma kami harus bergantian gitu karena guru kami kan ada 95 orang, alatnya hanya ada sekitar 10 fokusnya ada sekitar 10 Pak. Sehingga kadang kami harus berebutan segala macam gitu. Oh begitu. Kemudian apa nih rencana tindak lanjutnya melihat tadi ya karena alat medianya kurang memadai gitu? Saya berusaha nanti berkoordinasi dengan Wakil Sarana Prasarana Pak, terkait dengan usulan untuk penggunaan alat, dan itu diusahakan untuk semua guru juga melakukan itu sehingga bisa terjadwalkan dengan baik penggunaan alatnya Pak. Gitu, Pak. Selama ini pembelajaran yang Pak Suripno lakukan tanpa dengan infocus dan sebagainya biasanya pakai apa Pak? Sementara ini saya belum mengembangkan banyak Pak, hanya praktek juga tidak terlalu banyak karena terus terang proyek kipas itu masih merupakan pelajaran baru Pak, jadi perlu adaptasi dulu gitu. Kami juga dari sisi saya pribadinya juga begitu Pak. Sebetulnya sudah disampaikan belum Pak ke anak-anak? Ada rencana seperti itu Pak. Saya sendiri berencana untuk mengembangkannya gitu Pak, untuk membuat anak-anak lebih tertarik untuk belajar gitu Pak. Untuk proyeknya sendiri Bapak udah membuat belum? Proyeknya sudah, saya sudah beberapa media PowerPoint yang sudah saya siapkan Pak. Tinggal nanti penerapannya yaitu kita butuh alatnya itu Pak, fokusnya Pak. Jadi kalau misalnya tidak pakai fokus, Pak Lupa pakai apa? Saya gunakan
file PowerPoint-nya saya buatkan dalam file PDF, kemudian dibagikan ke anak-anak gitu Pak. Ya, anak kan kadang perhatian mereka tidak sepenuhnya ke media yang kita berikan gitu Pak. Karena itu ada anak yang sambil tiduran sambil mungkin HP-nya digunakan untuk searching yang lain gitu Pak. Alasannya menggunakan media kita tapi kenyataannya mungkin yang lain gitu Pak. Pernah punya rencana Pak Suripno selain pakai PDF, pernah nggak bikin yang lain lagi? Yang tergambar oleh saya saat ini adalah saya bisa menampilkan PowerPoint, berikut ada video-video pembelajarannya menggunakan fokus tadi Pak. Biar lebih menarik itu, perhatian anaknya lebih terfokus ke depan gitu. Jadi memang target utamanya adalah fokus ya Pak ya? Iya, betul Mengenai Pak. fokus. Betul. Nah tadi kan Pak Ripno sendiri berencana untuk melakukan koordinasi. Apakah itu sudah dilakukan atau hanya baru rencana saja Pak? Ya, akan saya segera lakukan Pak, berkoordinasi juga dengan staf sarana prasarana yaitu Pak Adin, biar mereka bisa menginstalisasi kegiatan atau infokusnya itu diinstalisasi sebelum saat jam pembelajaran saya dimulai itu Pak. Sehingga diharapkan waktu pemanfaatannya lebih maksimal gitu Pak. Oh oke. Berarti memang tujuan kita adalah ke fokusnya ya Pak ya? Ya, betul Pak. Seberapa ininya Pak? Kalau menurut Bapak sendiri target ketercapaian anak-anak itu sudah berapa persen sekarang? Sementara ini baru sampai angka 70% barangkali Pak. 70%. Jadi memang sedikit sekali ya. Masih kurang Pak, masih kurang memenuhi target gitu Pak. Tapi memang tujuan utamanya itu adalah pengadaan fokus sendiri gitu ya. Betul Pak. Memang Pak Suripno sendiri percaya kalau ketika nanti ada infokus juga anak-anak bisa lebih fokus? Saya lebih yakin Pak, lebih yakin karena dengan ada media itu mereka kan lebih fokus dalam hal pembelajarannya. Dari 1 sampai 10 kira-kira menurut Bapak berapa untuk ketercapaiannya? Minimal angka 9 Pak, saya bisa penuhi Pak. Angka 9. Ya, Oke. Jadi sekarang ini kan belum ada infokusnya ya. betul Pak. Nah, kemudian apa langkah-langkah Pak Ripno sendiri dalam pembelajaran Pak? Saya akan membuat surat ke Waka Sarana Prasarana berkaitan dengan permohonan untuk jadwal penggunaan peralatan infokus itu Pak, dan ditembuskan ke staf-stafnya berkaitan dengan instalasinya gitu Pak, sehingga pada saat pembelajarannya di kelasnya saya sudah siap dan menggunakannya gitu Pak. Oke, mungkin kalau ini mah ya, kalau misalkan nanti infokus sudah terbeli gitu, sudah ada nah gitu. Kira-kira langkah apa yang ini mah langkah apa ya, risiko lah misalnya gitu, bisa saja seperti itu. Jika misalkan ketika Pak Ripno sendiri sudah menggunakan infokus, tapi anak-anak sepertinya masih belum antusias, kira-kira bagaimana Pak? Saya akan coba padukan dengan media-media lain ya Pak, termasuk juga memberikan ice breaking ataupun memberikan penyemangatan dalam hal pembelajarannya gitu Pak, termasuk mungkin dari sisi evaluasinya Pak. Dari itu diharapkan anak-anak lebih tertarik gitu Pak. Oke. Yang penting mah itu kita penyampaiannya gitu Pak. Itu kan ada tadi media yang lain ya, media Iya. apa? Kira-kira? Seperti misalnya melakukan gerak gitu Pak, anak diusahakan untuk bergerak. Yang pernah saya pelajari amati juga dari Pak Alfi, ada tepuk-tepuk yang bisa menyemangati anak gitu Pak. Misalnya yang barisan ini bunyinya plang, yang ininya plung, yang ininya dum, gitu, dikombinasikan, diharapkan mereka lebih terfokus gitu Pak. Ya, lebih, Oke, jadi memang ada beberapa strategi yang sudah ada bayangan oleh Pak Ripno sendiri ya, Siap, ketika nanti siap. ada apa infokus itu ya. Iya, siapa? Oke, jadi dari Pak Ripno sendiri nih, kira-kira komitmennya seperti apa ketika nanti sudah ada infokus dalam pembelajaran Pak? Ya, saya akan coba berusaha berkoordinasi dengan pihak sarana prasarana dalam hal penggunaan penjadwalan penggunaan media itu Pak. Dalam 2 minggu ke depan itu diharapkan semua pembelajaran yang saya lakukan ada
penggunaan media gitu Pak. Bedanya itu Pak. Oke, saya minta gambaran konkretnya ya Pak ya. Materi apa yang nanti Pak Retno akan sampaikan? Saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi Pak. Komunikasi apa? Ya, komunikasi di materi tentang ada pertama ada interaksi, kemudian komunikasi, kemudian sosialisasi, ada tentang dinamika sosial. Itu materi yang saya sampaikan di anak. Oke, saya kira itu rencana yang sebetulnya sudah matang ya yang Pak Arif mau lakukan. Hanya saja memang media yang pendukungnya yang mungkin Betul. belum ada begitu ya. Betul Pak. Betul. Oke, apakah dari rencana Bapak tersebut butuh rekan nggak atau misalkan kita bisa kolaborasi nggak dengan guru yang lain? Ya, saya butuh teman-teman yang di NJNP Project KIPAS khususnya untuk sama-sama kita berkolaborasi menyusun medianya Pak. Jadi dari rangkaian pembelajaran satu ke akhir itu bagaimana gitu baiknya biar mengena dan ada kebersamaan dengan mereka. Oke, jadi untuk proyeknya lebih ke pengadaan media gitu Pak? Siap Pak. Ya. Oke, saya kira itu sudah bagus ya Pak ya, apa yang sudah Pak Arif mau lakukan. Ya, Pak. Namun saya juga titip dari Pak Suripno sendiri, kira-kira bakal tercapai nggak ketika nanti ada ini fokus Pak? Insya Allah Pak, tercapainya bisa sampai 90% Insya Allah Pak. Pembelajaran itu. Oke, berarti memang mudah-mudahan nanti ketika ada pengadaan fokus, terutama guru-guru juga bisa mengeksplor diri dalam Ya. pembelajarannya ya Pak ya. Betul Pak. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan nanti Pak Ripno silakan bikin proposalnya ya. Siap Pak. Nah, kira-kira nanti Pak Ripno akan berkoordinasi dengan siapa saja di situ Siap. supaya nanti bisa ya secepatnya bisa diadakan gitu Pak. Ya, siap Pak. Oke, mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak atas coachingnya hari ini Pak. Iya, sambil-sambil. Sangat membantu saya meringankan beban saya nih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Retno dan Pak Abdul yang telah mempraktikkan coach dan coaching lah pada hari ini. Kalau kami amati dari kedua coach dan coaching ini, alhamdulillah langkah-langkah tirtanya ini sudah nampak. Cuma dalam hal ini ya, coach dan coach ini memang banyak apa namanya itu ya, komunikasi ya. Dari pertanyaan-pertanyaan juga sampai dalam yang mengakibatkan coach ini sampai apa namanya itu Pak B ya? Saya lebih mencari Iya, lebih mencari sisi permasalahan yang lebih dalam lagi. Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini sekolah kepada Pak Retno ya dan Pak Abi ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suripno dari SMK Negeri 1 Gantar. Dalam hal ini saya berperan sebagai pengamat, akan mengamati kegiatan coaching antara Pak Taufik Rahman selaku coach dari SD Negeri 1 Hargelis dan Pak Abdul Kalim dari SMP Negeri 2 Hargelis selaku coaching. Kita mulai, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Abi. Ya, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Gimana Apakah hari ini ada kesediaan waktu ya buat saya bisa ngobrol sama Pak Taufik? Bisa. Gimana nih? Ada apa nih Pak ini? Tumben nih. Iya, begini Pak. Ya, saya tuh ada sedikit rasa kegundahan di hati saya gitu. Ini berkaitan dengan peran saya di sekolah sebagai calon guru penggerak ya Pak. Iya betul. Beberapa hari ini kita kan ditugaskan ya untuk diseminasi tentang baik itu budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Artinya saya pengen berbagi lah gitu ya, Iya. berbagi ke teman-teman yang di sekolah, termasuk ya rencana saya juga ini Pak, pengen mengusulkan untuk kegiatan diseminasi tersebut. Namun yang menjadi permasalahan ini
terkait dengan kegiatan tersebut. Saya kok merasa begini ya, ketika saya melontarkan itu kepada teman-teman, mengajak gitu ya. Iya. Ya ada beberapa yang apa ya, menolak untuk kegiatan tersebut. Jadi alasannya, lah buat apa sih lah kegiatan seperti itu gitu. Iya. Sama-sama aja lah, kayak gitu juga, ujungnya mengajar aja gitu Pak. Jadi memang ya, terutama mungkin Bapak juga tahu sendiri, terutama untuk yang guru yang sudah senior Pak, Betul. yang ngerasa apa ya, mungkin sudah cukup ilmunya gitu, pengalaman sudah cukup, sehingga apa ya, sedikit ada penolakan dengan ya, padahal dunia pendidikan terus update terus ya Pak ya. Iya betul. Ya, jadi ya permasalahan yang saya hadapi seperti itu Pak. Iya. Memang di sini saja perlu untuk disampaikan kepada kakak. Cuma pandangan dulu demikian. Nah, cuma langkah apa saja yang sudah dikerjakan, kegiatan apa Pak Abi yang sudah dilakukan supaya guru-guru itu mau gitu Pak Abi mengikuti apa namanya itu yang direncanakan oleh Pak Abi dan mulai sekolah juga, padahal itu penting yang namanya diseminasi itu untuk CGP itu Pak. Jadi pertama kan ketika kita tahu ada tugas seperti itu ya, kemudian saya juga ada ibaratnya keinginan untuk bisa berbagi ke teman-teman. Iya. Sehingga saya juga mendatangi, ya sekedar pertama ngobrol dulu lah gitu. Iya. Ngobrol biasa saja dulu. Gimana teman-teman kalau kita bikin kegiatan diseminasi? Kebetulan saya kan beberapa hari ini sampai hari ini sudah istilahnya udah banyak materi-materi yang saya dapat di CGP. Iya. Nah, rencananya saya mau bikin kegiatan workshop nih di sekolah gitu, bagaimana gitu. Nah, begitu Pak. Jadi ya pendekatan secara persuasif dulu ke teman-teman gitu. Nah, kemudian sekaligus selanjutnya juga saya langsung ngomong ke Bapak ini gitu, mau izin untuk apakah disetujui untuk kegiatan workshop tersebut gitu Pak. Ya, bagi kami sekolah pasti apa yang sudah direncanakan Pak Abi untuk mengadakan workshop itu 100% saya dukung Pak. Sebab kegiatan ini bertujuan selain Pak Abi juga mengerjakan tugas, diperlukan juga untuk guru-guru yang ada di sekolah ini. Tujuannya ada tadi untuk mengembangkan kompetensi guru-guru tersebut. Nah, kira-kira workshop itu tuh yakin gak akan berhasil Pak Abi? Dengan teman-teman yang segitu ada penolakan negatif dan positifnya ini, kegiatan workshop ini kira-kira berhasil kan? Ya, saya yakin dengan adanya dukungan dari teman-teman, dukungan dari Bapak juga terutama ya sebagai kepala sekolah, saya yakin akan sukses Pak. Nah, apalagi kan kegiatan tersebut kan positif ya. Betul. Kemudian dampaknya juga sangat bagus untuk kemajuan sekolah kita. Iya. Karena memang dunia pendidikan kita itu ya makin kesini ya makin terupdate terus kan, makin bertambah lagi wawasan kita, keilmuan kita gitu. Tapi kalau kita hanya di situ-situ saja, maka ya pemahaman kita ya hanya bertahan sampai di situ saja gitu. Nah ya, Ya walaupun memang ya kayak tadi misalkan ada beberapa guru yang senior justru malah ya agak pesimistis lah begitu. Iya. Tapi saya optimis sih untuk kegiatan tersebut bisa berhasil. Oke, kalau memang itu udah optimis, sudah yakin bahwa kegiatan workshop itu akan dilaksanakan dan akan berhasil untuk masa diseminasi tentang programnya Pak Abi ini. Nah, kira-kira komitmen dan waktu yang dijalankan tuh mulai kapan Pak? Komitmennya, tanggung jawabnya nih Pak Abi. Iya, jadi rencananya kami sendiri, artinya sebelum bergerak ya Pak ya, kan saya nggak mungkin juga saya sendirian kan Pak. Iya, Teman-teman yang lain bantuan juga lah ya. butuh support juga dari teman-teman yang lain. Maka rencana saya itu yang pertama, saya minta ya teman-teman bikin kepanitiaan kecil dulu Pak. Oh iya, betul. Ya, jadi bikin kepanitiaan kecil dulu, kemudian nanti kita bagi per seksi. Apakah misalkan nanti kegiatan tersebut di sekolah atau di luar sekolah gitu. Iya, Agar mangga. suasananya lebih fresh gitu ya. Kemudian juga mulai melakukan rencana-rencana untuk apakah pemateri kegiatan tersebut dari saya pribadi ataukah mendatangkan materi yang lain supaya lebih mantap gitu. Mantap lagi. Nah, rencana saya itu untuk kegiatan tersebut itu dilaksanakannya nanti 1 minggu menjelang tahun ajaran baru Pak. Ajaran baru. Nah, supaya nanti teman-teman itu bisa mempraktekkan apa yang sudah didapat ketika kegiatan workshop tersebut. Iya, bagus. Nah, otomatis kan nanti untuk kegiatan tersebut kan sama juga halnya saya juga butuh dukungan, bukan hanya dukungan secara moral saja ya Pak ya, karena berkaitan tersebut juga butuh dana juga gitu. Jadi mohon ya ada alokasi dana untuk kegiatan tersebut lah gitu Pak. Iya, mangga.
Insya Allah untuk masalah dana ya, kami selaku kepala sekolah atau sekolah akan mendukung kegiatan workshop yang akan dilaksanakan oleh Abi dan rekan-rekan ini. Dan silakan yang namanya pembentukan panitia silakan dibentuk dulu. Nah, untuk masalah anggaran siap, dan tujuan akhirnya toh untuk sekolah kita. Ya. Masalah tempat, masalah konsumsi, mau materi dan apa lain sebagainya, silakan Pak Abi yang atur. Yang penting kami selaku kepala sekolah, kegiatan workshop ini berjalan dengan lancar, sukses, dan bermanfaat untuk sekolah kita. Itu Pak Abi ya. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Siap. Terima kasih atas ya waktunya. Sekarang saya bisa membuatnya, saya juga bisa lebih tenang untuk Lega kegiatan. lah ya. Ya, Mudah-mudahan benar. yang senior yang udah malas-malasan bisa tertarik dengan apa yang akan Pak Abi programkan. Iya, pokoknya saya optimis Pak kalau misalkan ini dukungannya langsung dari kepala sekolah dan menjadi agenda sekolah, mau tidak mau pasti mereka Nanti akan saya mendukung. agendakan tanggalnya apanya dan mana saya akan mendatanginya. Oke, terima kasih ya Pak Ya, ya. sama-sama, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dikit. Dari hasil coaching antara coach Bapak Taufik Rahman dan coach Bapak Abdul Kalim, dapat kami berikan masukan. Di antaranya untuk tujuan dari coach sudah jelas tersampaikan urutannya sesuai dengan alur kita, ada tujuan, ada identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab. Hanya untuk catatan barangkali bagi coach untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang di dalam ke coach itu yang perlu ditambahkan mungkin. Itu sementara dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.